Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan kipas angin Cosmos, kipas dinding ukuran 16 in. Keluhannya apa? Kita coba cek. Diputar switch 1 dan 2 dan 3 tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanpa basa-basi langsung saja kita bongkar. Kipas ini model Cosmos ya, ukurannya 16 in. Ini keluhannya tidak ada tanda-tanda kehidupan, dalam kurung mati total. Apa yang menyebabkan kipas ini mati total? Bagaimana cara penanganannya? Ayo kita simak bersama-sama. Kita buka cover yang bagian depan, dicongkel saja. Pastikan semuanya sudah terbuka. Kita tinggal tarik cover yang bagian belakang. Kita bersihkan dulu ya supaya lebih mantap. Kita buka semua baut-bautnya biar gampang. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya untuk kemajuan channel ini supaya lebih maju dan berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita semua buka ini bautnya ya, kita cek. Ini penyakitnya ada di bagian dalam dinamo, jadi harus kita bongkar saja. Buka keempat baut yang ada di dinamo ini. Setelah dibuka kita tarik perlahan. Ini putarannya berat ya, coba kita lumasi dulu. Nah, setelah kita buka, hati-hati ini saat membuka cover yang bagian belakang. Nah, penyakitnya ini ada di sini, di gulungan. Ini ada yang putus. Ayo kita cek yang putusnya di mana. Nah, inilah yang akan kita bongkar ya. Kita buka perlahan-lahan. Ini selongsongnya, hati-hati saat membuka selongsong ini, jangan sampai ada gulungan yang nyangkut sehingga akan putus karena gulungannya kecil. Nah, di sini jalur setrum putus karena ada termopius ya. Untuk lebih meyakinkan kita cek dulu termopiusnya tuh. Kita cek termopius ya, tidak ada pergerakan, berarti termopius ini sudah mati atau meninggal ya. Nah, ini namanya termopius. Kita tinggal ganti saja dengan yang baru. Kita potong kakinya, lebih gampang ya. Kita jangan sampai di jumper untuk kipas angin ini ya, hati-hati
Saya hanya menyarankan saja, alangkah baiknya kita ke setelan pabriknya diikutin saja, karena termofuse ini adalah untuk menahan atau untuk memutuskan arus saat terjadi panas yang berlebih pada dinamo. Jadi kalau terlalu panas dia akan mati sendiri otomatis ya, jadi tidak ada menyebabkan bahaya kebakar dinamo atau kebakar bodinya atau kebakaran dan lain sebagainya. Jangan sampai yang tidak kita inginkan terjadi. Sekecil apapun poin bahaya harus dihindari. Itu hanya saran saya. Nah, setelah diganti termofuse-nya, tinggal kita rapihkan ini sisa kaki-kakinya supaya lebih rapi. Kita cek, oke, masih nyambung. Setelah di solder ya takutnya mati lagi karena kena panas ya, kita ukur tadi sudah oke, tinggal kita pasang selongsongnya. Pastikan kabel yang terbuka sudah ditutup dengan selongsong. Poin safety-nya di sini jangan sampai ada kaki pius yang terbuka atau tidak ketutup sama selongsong ya, bahaya terjadinya arus pendek. Nah, setelah kita selesai pemasangan selongsong ini, tinggal ke tahap berikutnya, kita rapihkan dan kita ikat dengan menggunakan kabel tis. Pastikan pengencangan saat mengencangkan kabel tis jangan terlalu kencang dan perhatikan apakah ada kawat yang melintang, jangan sampai ketarik dan bisa menyebabkan putus. Bukannya diservis jadi bener, ini malah mati ya. Jadi harus hati-hati saat penanganan dinamo kipas angin ini ya, karena kawatnya pada kecil-kecil. Setelah proses perbaikan dinamo selesai, kita ke tahap selanjutnya, yaitu pengecekan bushing yang bagian belakang dulu. Apakah bushing ini dalam keadaan bagus atau sudah aus atau rusak atau baret? Kita congkel saja, kita lihat supaya lebih meyakinkan. Karena sudah rusak ya kita ganti saja bushingnya dengan yang baru seperti biasa. Jangan sampai lupa kita kasih kapas di bagian samping bushing, mengelilingi semua permukaan bushing ya. Nah, kita rapihkan. Setelah itu kita lumasi oli supaya basah. Fungsinya apa? Di sini adalah fungsinya untuk meredam panas karena gesekan, sehingga setelah kita kasih oli kapasnya dia akan dingin terus karena posisi bushingnya itu selalu licin ya.
Kita tinggal klaimkan saja. Pemasangan bosing bagian belakang selesai. Ke tahap selanjutnya kita cek bosing yang bagian depan. Langsung kita congkel saja untuk memastikan. Karena masalah di sini bukan hanya termopius yang mati saja ya, kita cari apa penyebabnya yang menyebabkan termopius itu mati atau meninggal. Nah, bosing yang depan pun terpaksa saya ganti karena sudah jelek ya, sudah lecet, ada lecetnya, kita ganti saja. Kita pasangkan kembali ke covernya. Tinggal kita tekan dan klaimkan supaya lebih presisi dan ngepres. Setelah selesai pemasangan bosing, kita ke tahap selanjutnya. Kita pasangkan cover yang bagian belakang dulu. Setelah terpasang, kita tinggal pasangkan bosingnya. Pastikan posisi bosing ini permukaannya sudah halus dan bagus ya, tidak ada baret atau luka atau aus. Tinggal kita pasangkan saja kalau semuanya dinyatakan sudah bagus atau masih mulus. Kita tinggal pasangkan cover yang bagian depan. Nah, setelah terpasang seperti ini, pastikan sudah presisi dan putaran as pun tidak macet dan seret. Kalau sudah, kita tinggal pasangkan bautnya. Pasang semua bautnya. Mengelilingi dinamo ini ada 4 piece. Sudah terpasang semua bautnya. Nah, ini penyakitnya ya, yang tadi kita buang. Kemudian kita lakukan pengecekan dulu apakah pekerjaan kita tadi berhasil. Oke, mantap, sudah bisa berputar. Speed 1, 2, 3 sudah berputar. Tuh, tenaganya masih bagus. Tinggal kita pasangkan aksesorisnya yang lain. Kita pasangkan gearboxnya. Poin penting di sini jangan sampai lupa ya saat pemasangan baut gearbox. Baut gearbox ini ukurannya pendek, jadi jangan sampai salah pasang baut yang panjang. Bahayanya baut akan menerobos masuk ke dalam dinamo sehingga akan melukai gulungan. Pasangkan semua baut-bautnya. Tinggal kita ke proses finishing, yaitu pengetesan dengan menggunakan baling-baling apakah putarannya kencang. Kita pasangkan dinamonya ke lehernya, kita kasih lumasi dulu oli.
Pasang baut cover dinamo yang bagian depan ya, hati-hati. Poin penting di sini harus diperhatikan yaitu obeng jangan sampai meleset saat mengencangkan baut bagian depan. Bahaya, obeng akan masuk ke dalam dinamo dan melukai gulungan. Kita bersihkan dulu supaya lebih mantap. Tahap selanjutnya kita pemasangan cover baling-baling yang bagian belakang. Kita pastikan lubangnya sesuai masuk, yang di atas 2, yang di bawah 1. Kencangkan cover ini dengan cara putar penguncinya searah jarum jam. Jika sudah kencang, kita pasangkan baling-balingnya. Luruskan pin penguncinya dengan coakan yang ada di baling-baling. Kalau sudah lurus, kita tinggal masukkan saja. Pasang pengunci baling-baling, berputar, kencangkan berlawanan arah jarum jam. Tahap selanjutnya kita tes apakah berputar dengan mantap. Iya, speed 1 berputar dengan mantap. Speed 2, aduh ini anginnya kencang banget. Speed 3, angin topan. Saya nyatakan kipas ini sudah sembuh dan bisa bekerja seperti sedia kala. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.